Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini kembali bersama dengan kami di tempat ini. Seperti biasa di sebelah kiri saya ada saudara Anderson. Selamat malam, saudara Anderson. Terima kasih sudah menemani kami di sini. Dan sebelah kanan saya ada Pak Gembala Kurnia yang menjadi narasumber kita malam hari ini yang akan berusaha menjelaskan segala topik atau pertanyaan yang akan kita kupas sepanjang acara ini. Dan saya sendiri Pak Riko Chandra. Nah, saudara, seperti biasa malam hari ini masih dalam satu tema utama, yaitu tentang doktrin Alkitab. Ya, kenapa memang ini pantas atau layak untuk tetap terus kita angkat? Karena memang sebenarnya kami ingin memberikan pengajaran bahwa di antara begitu banyak kitab-kitab di dunia ini, di manakah kitab yang paling benar-benar dari Tuhan, atau kitab mana yang dari Tuhan, atau apakah dari semua kitab-kitab itu semua berasal dari Tuhan, atau memang tidak ada kitab atau tidak ada kitab yang berasal dari Tuhan. Nah, kita ini harus berpikir dengan cermat. Jadi dari begitu banyak kitab-kitab, saya nggak tahu ada berapa jumlah kitab ya, tetapi di Indonesia sendiri kalau ada agama, kalau nggak salah ada 6, berikut dengan kepercayaan ya Pak Punya. Berarti setiap agama itu kan masing-masing pasti ada kitab-kitab. Benar. Dan masing-masing mereka itu berbeda-beda. Kalau misalkan 100 kitab bunyinya sama, mungkin nggak jadi soal. Tetapi permasalahannya adalah di antara 5 kitab ini saja bahkan bunyinya berbeda. Banyak yang beda. Bukan hanya berbeda, bahkan saling bertentangan ya Pak Purnia. Nah, kita tentu yang memiliki akal sehat, kita pasti berpikir tidak mungkin satu Tuhan sumber yang sama, atau satu Tuhan yang sama, atau dari banyak kitab memiliki satu sumber yang sama, berasal dari satu Tuhan yang sama. Karena kenapa? Karena ternyata begitu kita baca kitab-kitab, begitu banyak kitab-kitab, oh ternyata di kitab A bunyinya beda, kitab B bunyinya beda, kitab C bunyinya beda. Nah, kami tidak ingin memaksakan kepada Anda untuk pilih yang paling benar yang ini, tidak. Tetapi kami memberikan edukasi kepada Anda untuk sebagai bahan untuk berpikir, bahan untuk menimbang manakah kitab yang benar-benar dari Tuhan. Oke ya. Akhirnya malam hari ini saya kembali akan coba angkat satu topik yang cukup menarik, dan kali ini tentang menghapus dosa. Menghapus dosa. Jadi temanya adalah tentang menghapus dosa. Ini penting sekali karena Alkitab mengajarkan tidak boleh ada satu dosa yang masuk ke dalam surga ya Pak. Iya. Karena itu tempatnya Allah. Tempat yang Maha Kudus. Tempat yang Maha Kudus, di mana semua sifat-sifat ilahi ada di situ. Iya, benar. Karena memang di situ tempatnya Allah, dan Allah ada di situ, nggak mungkin dia dekat dengan dosa. Dan tidak mungkin dosa bisa menghampiri Allah karena sifat Allah yang Maha Suci. Sebenarnya bicara tentang dosa, kalau kita bisa pelajari, hanya ada satu oknum yang benar-benar bisa menghapus dosa, yaitu Tuhan sendiri. Iya. Jadi manusia, karena itu atribut dari Tuhan. Kuasa Tuhan ya Pak. Itu sifat Tuhan. Iya, itu prerogatifnya Tuhan juga ya Pak. Gitu. Manusia bisa nggak Pak? Manusia mengampuni dosa pasti tidak bisa. Karena kan kita manusia, sama-sama manusia. Bagaimana kita mengampuni dosa? Tapi kalau minta maaf bisa ya Pak? Oh, bisa. Memaafkan berarti bisa. Oke. Ini kita bukan bicara soal maaf Pak, tapi bicara soal dosa. Saya coba mau angkat satu lagi yang ini loh Pak. Satu video yang memang ada di channel YouTube-nya Pak Donditan. Lagi-lagi Donditan, dan kami nggak akan bosan mengupas apa yang menjadi pengajaran beliau, karena memang sebenarnya secara masif beliau ini seringkali berusaha untuk menyerang kekristenan lewat Alkitab. Iya, benar. Ya, dia buka ayat Pak. Dia buka ayat dan dia coba mengeksegesi Alkitab menurut pemahamannya sendiri. Saya tertarik untuk buka ayat di satu ayat loh Pak. Itu ada di Lukas pasal 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara satu perikop bagian daripada ayat ini, jadi Yesus itu sedang berkunjung ke rumah satu orang, lalu didatangi oleh satu perempuan. Kalau menurut kesimpulan yang ditarik dari Alkitab itu, sepertinya perempuan ini sepertinya
pernah berbuat dosa dan Iya. seperti perempuan ini pelacur yang dulu pernah dibawa oleh orang banyak, oleh ahli-ahli agama pada waktu itu untuk diadili karena memang perbuatannya itu berzina Iya, benar. dan kedapatan berzina, dan rupanya situasi kondisi waktu itu mereka orang banyak itu ingin menguji Yesus. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus, kan gitu. Dan ternyata Yesus tidak menghakimi perempuan itu menurut hukum Taurat. Yang seharusnya kan Pak pada waktu itu dilempar dengan batu. kan gitu. Nah, ternyata Yesus tidak lakukan itu, tapi justru Yesus bilang siapa yang tidak berdosa, kan gitu. ya. Silakan lempar duluan. Nggak ada yang berani, Pak. Dan ternyata yang paling duluan pergi yang paling tua. Iya. Berarti memang orang tuanya dosanya paling banyak. Paling banyak. Kalau Yesus tantang siapa yang tidak berdosa silakan lempar dulu. Berarti kan lempar dulu nggak ada dosanya, kan gitu. Ternyata memang semua orang telah berdosa dan akhirnya Tuhan tidak menjatuhkan hukum rajam kepada si perempuan ini. Tetapi Tuhan nyatakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi waktu Yesus ini jalan-jalan main ke rumah satu orang, Pak, perempuan ini tahu, lalu mendatangi Yesus dan dia mengucap syukur, dia beli parfum yang mahal, gitu ya kan, dia nangis di kaki Yesus, dia cuci kaki Yesus bukan pakai air, tapi pakai air matanya, pakai parfumnya lagi. Itu sampai orang-orang heran, ini apakah orang nggak, Yesus nggak tahu ini siapa nih perempuan, Iya. kan gitu. Tetapi Yesus berkata, ini kalau ada orang punya hutang besar sama hutang kecil, gitu, mana yang paling bersyukur? Yang lebih besar, Yang tepat. besar. Nah, inilah yang dilakukan perempuan itu, karena merasa dosanya besar sekali, Pak, dan dia tahu dosanya sudah diampuni dan dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tetapi yang menjadi masalah adalah, nah ini yang masalahnya bagi Don Ditan, dan dia mengesis ayat ini sepertinya dia punya pendapat begini. Yesus katakan dosamu telah diampuni. Jadi kalimatnya kan bukan aku sudah mengampuni dosamu, Ampun dosamu. tetapi dosamu telah diampuni. Dia bertanya, yang mengampuni siapa? Si perempuan yang ngomong sama Don Ditan, Tuhan. Yang mengampuni dosa Tuhan kan? Tuhan. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jadi menurutnya, Yesus ngomong itu, dosa yang diampuni, itu Tuhan yang mengampuni, Pak. Iya. Terus kedua lagi dia merajuk kepada satu ayat lagi yang diambil dari kutipan doa Bapa kami yang bunyinya kira-kira seperti ini. Dan ampunilah, ini kan Yesus lagi berdoa, Pak. Dan Contoh iya, berdoa. contoh. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Nah, sampai di situ. Jadi menurut Don Ditan, yang bisa mengampuni dosa itu bukan hanya Tuhan. Kita juga bisa. Bukan kita, Don Ditan. Don Ditan juga. Kalau kita kan bahaya. Kita jangan sampai mengampuni dosa orang. Kita sama dengan Tuhan. Jadi menurut Don Ditan itu, manusia biasa pun, termasuk Don Ditan, bisa mengampuni dosa. Oh gitu. Bagaimana kira-kira Alkitab bisa menjelaskan tentang siapa yang bisa mengampuni dosa dan siapa yang bisa diampuni dosanya, dan kalau ada orang yang bisa mengampuni dosa, siapa orang itu? Ya. Oke, Pak. Jadi kalau menurut Don Ditan, kalau saya dengar dari cerita Pak Riko tadi itu kan Don Ditan itu atau pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan itu juga bisa dilakukan oleh semua orang, Iya, betul. kan gitu. Menurut Don Ditan. Menurut Don Ditan kan seperti itu. Jadi itu bukan satu kekhususan bukti Yesus Allah. Iya, Itu betul. biasa saja, kan begitu. Menurut Don Don Ditan. Ditan. Tapi begini, coba kita balik ke Lukas 7 tadi yang dibaca tadi. Sebenarnya bagaimana sih reaksi orang waktu Tuhan Yesus bilang dosamu telah diampuni itu? Reaksi orang-orang yang mendengar itu langsung bagaimana gitu? Coba dibaca ayat tadi kan Lukas pasal 7. Iya, Tadi kita 48. sudah baca 48 kan? Iya. Nah, ayat 49 dan sampai 50. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya. Jadi gini, pikiran orang itu adalah siapakah ia ini? Waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dosamu telah diampuni kepada perempuan tadi kan.
dosamu telah diampuni, maka reaksi orang yang di situ itu penting itu. Iya, iya. Reaksi orang di situ bilang apa? Siapakah ia ini? Kenapa? Kenapa kaget? Karena memang yang bisa mengampuni dosa itu adalah sebenarnya kan Allah sendiri. Allah sendirilah yang bisa mengampuni dosa. Jadi sehingga ia dapat mengampuni dosa. Yesus ya Pak? Yesus maksudnya. Gitu. Makanya Yesus itu siapa ini? Kok Yesus bisa ngampuni dosa? Karena kan dia adalah Allah, kan gitu. Nah orang-orang itu mau berpikir siapa kan orang ini? Apakah dia Allah nih? Kok bisa ngampuni dosa? Nah gitu yang menjadi reaksi orang-orang yang melihat itu. Maka Tuhan Yesus kemudian lanjutkan, imanmu telah menyelamatkan, kau pergilah dengan selamat. Gitu. Nah jadi begini. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan tadi doa Bapa kami tadi, bagi kita juga bisa ngampuni dosa. Kan gitu. Nah begini, kalau manusia itu arti mengampuni bagi kita sesama manusia itu adalah kita itu tidak dendam. Tidak dendam. Gitu. Ya kan? Tidak menjadi mau balas. Itu. Jadi ampunilah dosa kami. Kan gitu bunyinya. Seperti kami juga mengampuni kesalahan orang. Bukan dosa orang, Bukan dosa orang, tapi kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita kepada Allah kan ampuni dosa. Iya. Tapi sesama manusia itu kita tidak dendam, tidak membalas. Seperti itu. Mengapa? Karena yang bisa mengampuni dosa, artinya kalau dosa itu diampuni, berarti kan tidak menghukum dosa. Yang bisa melakukan penghukuman atas dosa itu hanya Allah. Hanya Allah. Gitu. Di mana hukuman dosa itu? Kan upah dosa adalah maut. Nah, maut itu adalah kalau kamu diampuni dosanya oleh Allah, berarti kamu ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Itu. Nah, sementara kita pengampunan kita ini kepada manusia ini adalah kita ini tidak ingat-ingat salahnya dia, gitu. Kita ini tidak dendam sama dia, kita ini tidak akan balas sama dia, seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni, gitu kan? Itu wah, berarti di pikiran orang itu adalah Tuhan Yesus ini menjamin perempuan ini akan masuk surga. Oh, itu persepsi orang pada waktu itu. Iya loh, gitu. Jadi persepsinya seperti itu, bukan persepsinya karena apa? Perempuan ini kan nggak ada salah sama Tuhan Yesus. Iya ya Pak. Gitu. Memang perempuan itu bikin nyakitin Tuhan Yesus apa? Nyopet uang Tuhan Yesus? Kan tidak. Atau pinjam uang Tuhan Yesus nggak bayar? Kan tidak. Jadi kesalahan perempuan ini bukan kesalahan pribadi kesalahan kepada Tuhan Yesus, kan begitu. Tetapi lebih kepada dosa-dosa selama hidupnya. Ya, dosa-dosa dia yang akan dijatuhin hukuman oleh Allah sebenarnya. Karena begini, kalau kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27 itu. Dan sama seperti ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus yang satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke, jadi manusia itu ditetapkan mati satu kali. Setelah itu dihakimi. Kan gitu. Jadi mati satu kali, setelah itu dihakimi. Nah, kita setelah mati kan manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Benar. Nah, kalau kita mati, tubuh kita memang akan jadi tanah. Oke. Nah, kita banyak contoh kan, pasti kalau kita dikubur digali ya tulang-tulangnya sudah hilang gitu. Jadi tanah lagi, tinggal tulang-tulangnya kan, dagingnya hilang. Tetapi roh dan jiwanya kan tidak. Gitu. Itu tetap hidup ya Pak? Itu tetap hidup. Nah, itulah yang dihakimi itu. Dihakimi. Nah, baru nanti ketika kebangkitan dikasih tubuh kebangkitan, nah itu akan dapat penghakiman juga. Begitu. Nah, ini manusia ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi.
Nah, dihakimi kemana? Kamu satu masuk neraka, satu masuk surga. Gitu. Coba kita baca Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, berarti yang sudah mati maksudnya Pak, akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi mereka yang sudah mati, jadi tidak selesai. Sebagian akan dapat hidup yang kekal, sebagian akan hidup mendapatkan kengerian yang kekal. Artinya apa? Setelah mati, kamu masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, yang dimaksud Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni, itu adalah masalah kamu nanti tidak akan dihukum di dalam neraka itu, yang mendapat kengerian itu. Begitu. Jadi bukan Tuhan Yesus seperti doa Bapa kami, ya udah kesalahanmu diampuni, seperti kita juga bisa mengampuni gitu. Nah, kalau kita ini kan berhubungan dengan kita ini tidak dendam. Ya, bahkan malah kalau kita ini masalah orang salah dengan kita itu harus cepat-cepat diselesaikan kan gitu. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 26 itu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Begitu. Jadi jangan, intinya adalah di situ adalah kamu jangan simpan dendam, jangan dendam kepada orang. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kita tidak bisa berkata, ya udah dosamu saya nggak dendam sama kamu, gitu. Kamu bisa masuk surga. Nggak begitu. Gitu. Urusan dengan kita selesai, tetapi dosa itu pelanggaran kepada Allah akan dapat penghakiman. Gitu. Oke Pak, maksudnya adalah saat kita misalkan berbuat salah sama orang, Tuhan kan tuntut kita tidak boleh balas. Iya. Meskipun kita sudah ampuni kesalahan orang itu, tetapi di mata Tuhan, dosa yang diakibatkan dari kesalahan orang itu terhadap kita, Tuhan tetap catat itu sebagai dosa. Tetap. Walaupun kita sudah ampuni. Iya, kita tidak balas kan gitu. Iya, kita tidak balas nih. Ya kita sudah maafkan lah. Oke, let's say kita bilang kita sudah lupakan itu. Hati kita tetap baik sama dia. Tetapi di mata Tuhan, perbuatan kesalahan perbuatan yang mengakibatkan dosa dari kesalahan yang dia lakukan kepada kita, di mata Tuhan tetap Tuhan hitung itu. Tetap Tuhan hitung. Makanya Tuhan bilang kan, kamu jangan menghakimi. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kan gitu. Jadi bukan kita maafkan selesai. Kan gitu. Karena begini, kan Tuhan itu ada mencatat semua perbuatan kita. Jadi ada kitab kehidupan, ada kitab perbuatan. Nah, kitab kehidupan ini kan hanya mencatat nama-nama orang yang selamat. Ya, nama-nama orang yang masuk surga. Gitu. Nah, tetapi perbuatan itu tetap tercatat. Antara orang yang akan masuk surga, kalau orang yang masuk surga, catatan perbuatannya itu untuk mendapatkan upah di surga. Ya kan? Nah, kalau orang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, berarti catatan perbuatannya itu untuk menghukum dia di dalam neraka itu seberapa berat. Gitu. Jadi Tuhanlah yang akan menjadi hakim itu. Maka nanti orang mati sebagian akan mendapat hidup yang kekal, pas bangun lagi, kan gitu. Sebagian lagi akan mendapat kengerian yang kekal. Gembala, berarti bisa kita simpulkan begini ya. Manusia itu secara sikap ya, kita sikap bisa mengampuni begitu. Tapi kalau seandainya Allah ini secara status begitu ya. Jadi Allah mengampuni secara status kita, sedangkan manusia ini bisa melakukannya dengan sikap. Begitu mungkin ya melakukannya. Jadi begini, kalau kita baca Lukas 12, coba dibaca dulu. Lukas 12 ayat 5 itu. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, jadi melemparkan orang ke dalam neraka. Artinya begini, Tuhan Allah itu punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kenapa? Karena kan surga itu kan tempat maha kudus. Jadi dosa itu kan harus dijatuhin hukuman. Kan sudah diomong dari sejak awal. Kalau kamu kepada Adam, kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, maksudnya adalah mati, di samping mati badan ini juga akhirnya mengalami kematian yang kedua. Jadi inilah yang takuti gitu. Selain bisa bunuh tubuh, kan Allah kan bisa membunuh tubuh. Juga bisa melemparkan kamu ke dalam neraka kan? Nah, ini. Nah, mendapat pengampunan dari Tuhan berarti lepas dari neraka ini. Pak, ini bagi saya sebenarnya harus lebih clear lagi ini karena Pak Kurnia tadi menyebut Adam. Yang menjadi pertanyaannya adalah kalau Tuhan memberikan peringatan kepada si Adam untuk tidak makan buah itu, kalau makan kamu akan mati dan matinya sama dengan masuk neraka. Berarti di zaman Adam juga Tuhan sudah siapkan neraka. Iya. Dan artinya Adam paham bahwa pelanggaran dia itu mengakibatkan dia bisa masuk neraka. Betul. Adam tahu itu. Tahu. Oh. Karena kan upah dosa maut. Gitu. Berarti dalam persepsi Adam dia paham betul kalau dia makan buah itu dia bukan hanya mati jasmani ya, tetapi dia masuk neraka. Iya, dia akan dihukum. Dia pasti tahu. Dia ngerti itu. Dia ngerti. Oh. Jadi akan mendapatkan penghukuman dari dosa itu. Makanya sebenarnya kan Adam waktu Tuhan datang, gitu. Siapa yang kasih tahu itu? Kamu telanjang, kan gitu. Ya kan? Oh iya. Dia nggak komplain, jangan hukum dong. Nggak komplain begitu. Tapi dia ngomongnya membela diri. Iya, nyalahin istrinya. Bukan ini perempuan yang kau taruh. Malah nyalahkan Tuhan kan gitu. Iya. Karena yang naruh dia kan Tuhan. Tuhan kan gitu. Nah, jadi dia tidak begini, dia tahu itu akan dihukum. Tetapi dia berpikir bahwa penyebabnya bukan dia. Penyebabnya adalah perempuan itu, istrinya. Hawa lah maka aku makan katanya. Dan dia salahkan Tuhan juga yang taruh dia kan, gitu. Berarti dari sini juga kita mengajarkan siapapun penyebabnya, kalau kamu ambil keputusan untuk memilih dosa, berarti konsekuensi terhadap dosa itu adalah tetap dikenakan kepada kamu karena kamu ambil keputusan untuk berbuat dosa, begitu. Betul. Ya Pak. Tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Nggak ada bisa. Jadi kita nggak bisa menyalahkan situasi. Gitu. Kenapa curi? Lagi lapar Ya tetap nggak bisa. Itu tetap dosa, itu tetap akan dijatuhin hukuman, kan begitu. Nah, berarti nggak ada dosa putih ya Pak? Nggak ada dosa putih. Jadi nggak ada dosa yang tidak dihukum. Oh iya, maksudnya karena kan sebenarnya gini loh Pak. Kalau menurut pemahaman dunia, sebenarnya bukan menurut pemahaman dunia. Saya kan belajar ilmu hukum sedikit. Ada satu perbuatan yang melanggar hukum yang tidak bisa dihukum. Salah satu contohnya adalah ini ada penyebab yang bisa menyebabkan orang batal dilakukan atau dipidana hukum. Nomor 1 orang gila atau sedang tidak sadar. Nomor 2 adalah terpaksa Pak. Jadi kalau kita terpaksa, misalkan kita lapar yang menyangkut nyawa kita, maka kita boleh mencuri. Terpaksa, tertekan, akhirnya kita boleh membunuh. Jadi perbuatan membunuhnya itu tidak akan membuat kita menjadi kena pasal pidana karena terpaksa. Nah, sementara di Alkitab tidak ada hal yang bisa membatalkan dosa ya Pak? Ya, karena kan standarnya adalah Allah kan gitu. Bukan standarnya manusia. Nah, ini standarnya adalah Allah. Nah, Allah itu clear tanpa dosa. Jadi penghukumannya adalah standar dia. Ada dosa sedikit karena apa juga itu tetap harus dihukum. Standarnya adalah Allah sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau kita manusia, itu kita mengampuni kesalahan orang, itu ya kita tidak dendam. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan pengampunan Tuhan Yesus
dengan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kan begitu. Ya, Iya, jadi tidak sama, karena pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah pengampunan kamu tidak akan masuk neraka lagi. Kenapa Tuhan Yesus bisa jamin itu? Ya kan? Di Yohanes 14 ayat 6 kan malah dia berkata, akulah apa? Jalan Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, termasuk perempuan yang tadi, Iya. datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa Tuhan Yesus bisa jamin itu? Karena dialah yang akan menanggung hukuman dosa dari sebenarnya perempuan itu. Termasuk juga hukuman dosa atas dosa-dosa kita. Kapan itu terjadi? Ya di dalam penyaliban Tuhan Yesus itu. Nah, maka di atas kayu salib itu Tuhan Yesus itu sedang menggantikan hukuman dosa dari semua manusia. Nah, jadi Begini Gembala Kurnia, kan tadi kan berbicara tentang Yesus mengampuni dosa. Gitu. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, di sini kan dimulai dari ayat yang kelimanya dan perikopnya di atas juga mengenai bicara tentang doa. Gitu. Nah di situ Tuhan mengajarkan pola doa. Nah ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya begitu Gembala Kurnia, itu mengenai mengampuni dosa kami. Nah apakah kalimat ini berarti Yesus juga berdosa sebenarnya? Karena dia mengikut sertakan dirinya, Iya, kami. Iya. Karena dia berbicara orang keberapa itu kata kami? Iya. Orang ketiga kan? Iya. Jadi kami itu berbicara satu orang saya juga plus orang-orang selain saya. Nah, yang ngomong yuk, saya udah masuk yang ngomong. Iya. termasuk Kayak- yang ngomong. Jadi Contoh kayak saya dengan Anderson, kami setuju dengan pendapat Bapak, berarti saya berdua gitu. ikut gitu. Nah, artinya bahwa pada waktu Yesus berbicara demikian, artinya Yesus ini sebenarnya memposisikan diri orang berdosa begitu. Nah, bagaimana dia bisa mengampuni dosa sedangkan dia berdosa begitu Gembala Kurnia? Nah itu kerangka pikiran yang dibangun Donitan, yang begitu. Yesus ikut berdosa. Padahal kan konteks di ayat itu di dalam doa Bapa kami kan di situ Tuhan Yesus diminta ajarlah kami berdoa, kan gitu. Nah Yesus berdoa berkata kalau kamu berdoa berdoalah demikian. Jadi bukan ikut Yesus, bukan. Kamu kalau mau berdoa Doanya begini. demikian, begitu. Yesus kasih kisi-kisi caranya berdoa gitu ya Pak. Ngomongnya begini, gitu. Termasuk ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pak, ini saya mau tanya nih Pak. Ini banyak juga gereja-gereja yang kalau mau selesai kebaktian, kalau mereka biasanya pakai istilah konsep bukan kebaktian tapi ibadah raya biasanya. Selesai acara ibadah raya atau ibadah minggu gitu, mereka selesai itu terus berdoa sebelum doa berkat. Oh, sebelum doa berkat. Ini sudah atau sebelum biasanya? Biasanya sih sebelum Doa berkat. Iya. Nah, ujung penutupnya ditutup nih Pak sama doa Bapa kami. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah doa Bapa kami itu harus di-replay dengan sama persis sehingga harus dihafal dan plek didoakan kepada Tuhan lewat jemaat, atau ada makna tersirat dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Sebenarnya kerangka berdoa itu begini, gimana sih Pak yang benar Pak? Itu harus dihafal, harus disebut terus berulang-ulang sebelum kita berdoa, atau bagaimana sebenarnya itu tentang doa Bapa kami ini? Ya, jadi tentang doa Bapa kami ini karena orang salah berpikir bahwa ini kan doa yang diajarkan Tuhan. Oke. Jadi mereka berpikir ini doa adalah doa penyempurna doa. Iya, betul begitu Pak, begitu. Seperti itu konsepnya. Iya, betul. Padahal Tuhan Yesus kan sedang berkata mengajar bagaimana sih berdoa itu. Kan gitu. Iya. Jadi kuduskanlah dulu Allah, kan gitu. Kuduskanlah Allah, kemudian datang kerajaan. Kerajaan surga itu adalah maksudnya kerajaan 1000 tahun. Nah, Kristus memerintah di bumi, gitu kan. Nah, kemudian berilah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi
orang tidak kontekstual gitulah. Artinya gini. Kenapa? Karena sedang di gereja kan bukan lagi acara makan ini kok. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Iya. Kan begitu. Itu juga diomong kan begitu. Iya. Sementara kalau kadang lagi makan gitu, sudah doa berkati makanan begini segala macam. Hanya doa Bapak kami juga. Doa Bapak kami juga gitu. Padahal sudah makanan kan sudah cukup gitu. Masih minta berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi kan kata cukup itu relatif, Pak. Saya kalau buat Anderson ini setengah piring cukup. Saya bisa 4 piring belum cukup gitu. Gimana sih? Ya, Kata jadi cukup gini, karena konsepnya begini, kita berdoa kalau tidak ditutup dengan doa Bapa kami itu tidak diterima Tuhan. Itu kan Kurang salah. khasiatnya berarti, Gitu. seperti kurang Ya khasiatnya. seperti harus ada begitu supaya diterima. Jadi nggak berkhasiat doanya. Padahal kan ini adalah contoh berdoa, bahkan berdoa, kan gitu. Ya kalau kamu nggak ada sedang kecukupan, ada makanan, ya kamu nggak usah berdoa. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, kan sudah, Iya. kan gitu. Nah sebenarnya memang doa Bapa kami ini adalah satu doa yang dipersiapkan Tuhan. Nanti kalau mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Raja Israel pada waktu itu, mereka akan masuk ke dalam masa kesusahan besar. Di mana masa kesusahan besar itu kan, itu kamu tidak bisa jual, tidak bisa beli kalau tidak pakai tanda antikristus kan? Maksudnya masa antikristus itu? Iya. Masa 7 tahun kesusahan itu? Iya, untuk persiapan itu. Berarti kalau seandainya orang Israel pada waktu itu yang memang pemberitaannya dilalui oleh Yohanes Pembaptis, kalau mereka secara kebangsaan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka, langsung datang 7 tahun itu. Langsung datang. Kita nggak ada dong, Pak. Kita nggak ada, karena nggak ada masa jemaat ini kan. Gitu. Jadi masa jemaat ini tidak ada, karena Israel langsung nanti setelah 7 tahun kesusahan, Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali. Jadi kedatangan pertama untuk menyelesaikan dosa disalibkan, nanti naik terangkat ke surga, baru nanti turun di 7 tahun, masa kesusahan besar selesai, baru nanti Tuhan Yesus datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Makanya pantas berilah makanan kami yang secukupnya. Ya, Karena cocok mereka di hidup situ. susah gitu ya. Ya, mempersiapkan di situ. Kalau masa kesusahan 7 tahun itu terjadi sekarang, berarti sangat pantas sekali kita berdoa begitu ya, Pak. Oh iya. Kalau susah juga kita bisa berdoa begitu. Artinya begini, berdoa itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan itu harus sesuai dengan suasana hati kamu, sesuai dengan betul-betul keperluan kamu, bukan formalitas, gitu, bukan hafalan. Harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita, kan begitu. Ini yang berdoa begitu mobilnya udah Lexus, Pak. Masih belum cukup juga. Makanya kan kita tahu Rasul Paulus kan banyak berdoa. Iya. Dia tidak pernah mereplay ulang Oh iya. doa Bapa kami ini, mengulang repeat begitu ya, setiap doa kemudian ditutup doa Bapa kami, kan tidak ada. Karena mereka mengerti itu bukan mantra doa, tetapi itu contoh doa. Gitu. Nah kalau itu memang lagi sesuai dengan suasana hati kamu, ya berdoa tidak apa-apa, begitu, ya kan, nggak masalah. Kalau lagi nggak ada makanan ya, Pak. Tetapi kalau tiap hari berdoanya itu namanya kan udah formalitas, Iya. gitu. Hafalannya, Pak. Hafalan, kan gitu. Itu tidak bisa, berdoa itu bukan begitu. Nah jadi kita kembali ke tadi masalah pengampunan itu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni, orang kaget. Mengapa? Karena pikiran mereka Tuhan Yesus itu bisa jamin orang ini tidak masuk neraka. Siapa ini orang? Kan begitu. Ya kan, karena memang saya katakan tadi Tuhan Yesus bisa jamin begitu karena Dia adalah juru selamat semua manusia. Apakah menurut catatan Alkitab tidak pernah ada satu tokoh siapapun juga, termasuk nabi-nabi atau raja atau orang besar di antara mereka orang Israel yang hidup di zaman itu atau bahkan sebelumnya, yang berani kasih statement seperti Yesus yang ya saya ampuni dosamu gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hanya Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus, karena itu atribut dari keilahian kan gitu. Nah, kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk juga
dikasih otoritas. Iya. Yang dosamu kamu ampuni, dosanya diampuni. Yang dosanya tidak kamu ampuni, dosanya tidak diampuni. Itu hanya kepada rasul-rasul. Sama dengan Tuhan dong Pak. Ya dia kan otoritas Tuhan Sebesar itu. sebesar itu. Contohnya Pak di Alkitab. Maksudnya dosamu diampuni, rasul-rasul mengampuni dosa. Rasul-rasul. Gitu. Oh, oke Pak, menarik ini. Coba Pak boleh. Ya, kalau di ayatnya. Yohanes pasal 20 itu Tuhan Yesus yang sendiri yang berkata seperti itu. Ayat yang ke-22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini maksudnya Yesus ya Pak? Ini mengembusi rasul-rasul, iya, gitu ya? Iya betul. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi rasul-rasul dan berkata, terima Roh Kudus. Jikalau rasul-rasul mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau rasul-rasul menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap luar ada. biasa. Kan gitu. Oh. Ya, jadi punya otoritas seperti itu. Ini kekhususan dari Rasul Yesus Kristus. Nabi-nabi tidak ada. Ya nabi-nabi tidak ada Otoritas seperti ini. Ini rasul saja. Kenapa? Apa alasan Yesus Kristus itu memberikan otoritas yang besarnya luar biasa, yang bahkan otoritas itu Menyamai sekalipun Yesus sendiri sebenarnya. iya, bahkan otoritas itu nggak pernah ada sama nabi-nabi sebelum mereka gitu. Apakah rasul-rasul lebih besar daripada nabi, atau apakah rasul-rasul setara dengan Tuhan dalam rangka apa? Nah, rasul-rasul ini adalah satu pondasi dari gereja. Pondasi dari gereja, karena rasul-rasul ini nanti yang akan Tuhan pakai untuk menurunkan dari kitab-kitab perjanjian baru. Jadi wakil Tuhan di bumi ini waktu itu adalah rasul-rasul, dan inilah pekerjaan rasul-rasul adalah kitab suci ini yang perjanjian baru. Nah, ini adalah dasar dari gereja. Jadi mereka harus diangkat sedemikian rupa oleh Tuhan sendiri. Maka mereka dalam memberitakan firman itu juga ditopang dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Supaya jangan main-main dengan mereka ini. Hampir sama seperti Tuhan. Iya. Karena Petrus bisa membunuh Ananias kan, menghukum Ananias dengan mati loh. Bisa bayangin kalau dia hidup sekarang Petrus. Nah, luar biasa. tetapi di samping dia bisa mematikan orang, rasul-rasul juga bisa dikasih kuasa menghidupkan orang. Itu Tuhan lah ya Pak. Iya, dikasih otoritas begitu. Otoritasnya. Otoritas dari Tuhan mereka dikasih. Mereka bukan jadi Tuhan, tetapi Iya. Tuhanlah yang kasih itu. Ini hanya kepada rasul-rasul. Kita tidak bisa mengklaim, saya juga bisa. Memang Saya nggak bisa lakukan itu. nggak bisa. Kita Akunnya juga nggak bisa. bisa. Rasul itu adalah jabatan yang khusus di dalam gereja, dan ini tidak digantikan, tidak diturunkan kepada siapapun. Gitu. Dan hanya 12 untuk bangsa Israel, 1 untuk non-Yahudi, kan bangsa lain itu Rasul Paulus. Ini Rasul. Nah, yang lain tidak ada. Oke, Gembala Kurnia. Kita kan sudah membahas sedikit mengenai tentang keselamatan tadi, kan mengenai pengampunan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu pertanyaannya, kan pada waktu itu kan Yesus kan belum mati, sedangkan Gembala Kurnia jelaskan bahwa dosa itu bisa selesai ketika terjadinya penghukuman, gitu. Nah, penghukuman itu pada waktu Yesus ngomong kepada perempuan itu, sebenarnya Yesus belum mati waktu itu. Tetapi mengapa dia berkata dosamu diampuni, padahal penghukuman atas dosa itu sebenarnya belum terjadi. Ini bagaimana Yesus mengampuni dosa itu gitu. Padahal kan konsep Alkitab bahwa sebenarnya pengampunan dosa kan semuanya ditanggung lewat kematian Yesus. Nah, Iya. kematian. Ini benar juga nih pertanyaan. Pinter nih. Jadi memang pertanyaannya adalah bagaimana caranya Tuhan bisa jamin mengampuni dosa orang sementara Yesus sendiri Tuhan sendiri belum mati di kayu salib. Ya kan,
Gampang saja karena Tuhan Yesus yang akan sendiri yang akan mati. Dia yang akan mati. Gitu. Jadi ketika di Taman Getsemane itu, bukan Tuhan Yesus tidak tahu bahwa tidak ada cara lain, bukan begitu. Tuhan Yesus tahu memang tidak ada cara lain. Jadi itu ada, itu kan untuk akhirnya mengekspresikan memang benar-benar tidak ada cara lain. Gitu. Kalau ada cara lain, gitu kan? Kalau ada cara lain, maka itu Tuhan Yesus juga tidak perlu harus inkarnasi menjadi manusia. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, untuk apa? Gitu. Kalau lewat upacara agama, lewat kebaikan manusia, lewat amal ibadah, orang bisa masuk surga. Lewat usaha sendiri manusia bisa masuk surga. Tuhan Yesus juga memang nggak perlu mati kan. Tetapi memang kan nggak bisa. Tapi begini Gembala Kurniasa yang masih bukan ini ya, maksudnya saya masih kurang memahami mengapa pola ini terjadi begitu. Karena kan sewajarnya adalah ketika dia mati barulah terjadi pengampunan itu begitu. Karena konsep Alkitab kan bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Nah, apakah pada saat Yesus ngomong itu dosamu diampun itu hanya berupa janji atau bagaimana? Karena kan dia belum mati begitu. Jadi seolah pernyataan ya dosamu telah diampun itu seolah hanya sebatas janji saja, karena Alkitab lain berkata dosa itu selesai itu ketika terjadi yang namanya penghukuman. Ya begini, kalau dia perempuan itu mati, ya maka memang belum masuk surga, tetapi masuk ke dalam tempat yang pangkuan Abraham, yang di Lukas tempat Lazarus itu, ya Lukas pasal 16 itu kan. Jadi dunia orang mati di mana itu dibelah dua, ada tempat siksaan dan ada pangkuan Abraham. Gitu. Kan begitu. Nah, jadi kalau dia mati ya akan masuk ke situ. Mengapa? Karena memang orang-orang di sini adalah orang-orang yang beriman ada juru selamat yang akan datang, yang akan menyelesaikan dosa mereka. Nah, jadi belum diselesaikan saja, maka tidak bisa langsung masuk surga. Nah, jadi perempuan itu kalau dia pas Yesus berkata dosamu sudah diampuni, ya nanti kalau dia mati dia masuk ke sini dulu, gitu kan, masuk ke sini dulu. Nah, baru nanti Yesus disalib segala macam, baru semua orang yang di sini langsung dibawa ke surga, tempat tahta Allah. Nah, jadi Yesus bisa garansi itu, ya memang yang masuk ke sini pun juga pasti nanti masuk surga. Tinggal tunggu waktunya aja dosa mereka diselesaikan oleh Yesus. Berarti yang kita catat waktu Yesus mati 3 hari 3 malam dan dia melakukan pengumuman di dunia orang mati itu termasuk Adam, termasuk Abraham ada di situ, termasuk Daud ada di situ, termasuk semua tokoh-tokoh Alkitab yang memang mereka beriman kepada Yesus yang akan datang ya Pak. Berarti ada banyak sekali orang di situ ya Pak. Banyak di pangkuan di tempat yang namanya pangkuan Abraham itu banyak. Juga yang di tempat siksaan ini lebih banyak lagi. Saya lupa itu. Gitu. Itu pasti lebih banyak lagi. Orang yang di situ, di tempat yang siksaan itu. Dan mereka masih di situ sekarang. Masih di situ sekarang. Biasa. Jadi pengampunan Tuhan Yesus adalah garansi dia sebenarnya akan mendapat hidup yang kekal. Seperti Daniel tadi kan. Nanti kalau orang sudah mati, sebagian akan dapat hidup yang kekal, sebagian akan dapat kengerian yang kekal. Jadi tinggal ada 2 tempat setelah langit dan bumi ini berlalu. Tinggal surga yang kekal dan neraka yang kekal. Tinggal manusia ini akhirnya di mana bukan ditentukan nanti, tapi ditentukannya sekarang. Sekarang ditentukannya. Yaitu apa? Sekarang ini kamu posisinya ada di dalam Kristus atau ada di luar Kristus.
Karena pengampunan dosa hanya diberikan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah menerima hukuman dosa kita semuanya. Gitu. Jadi siapa yang sudah memutuskan bertobat dan percaya menjadikan Kristus Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saat itu juga semua dosanya dihitung sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi pindahnya sekarang, bukan nanti di ujung-ujung gitu kan. Di ujung-ujung itu bukan menentukan surga neraka lagi, tetapi di ujung-ujung itu menentukan yang masuk surga kekal itu dapat upah berapa, yang masuk neraka kekal beratnya berapa. Jadi nanti di ujung itu buat orang percaya itu buat tentuin upahnya berapa banyak. Upahnya berapa banyak. Tetapi yang buat orang yang tidak percaya di ujung itu nanti ditentukan seberapa berat hukumannya. Betul. Berarti beda dong ya Pak. Ini kita bilang orang percaya dulu nih. Orang percaya yang dari apa ya, kalau saya bilang dari lahir nggak mungkin. Dari sejak dia percaya, terus dia berbuat banyak untuk Tuhan sampai dia mati, upahnya beda dengan orang yang itu loh Pak, yang disalib di sebelah kanan Yesus. Berbeda itu? Ya pasti berbeda semua, ya sesuai dengan keadilan Tuhan. Ya sebenarnya bersyukur kalau misalnya kita diselamatkan sejak dini bisa melayani Tuhan, itu bersyukur. Tetapi kalau di ujung-ujungnya juga seperti penyamun di sisi Tuhan Yesus juga bersyukur juga. Ada kesempatan bertobat. Nah, menurut saya upahnya gitu loh Pak. Tapi kalau bersyukur ya kita pasti bersyukur banget lah. Luar biasa bersyukur ya. Demikian juga yang di neraka ya Pak. Oh iya, di neraka. Jadi Adolf Hitler hukumannya berbeda dengan orang ibu-ibu yang nggak mau percaya Yesus, yang betul. Ibu-ibu biasa lah ya, bukan ibu-ibu pembunuh. Ibu-ibu biasa ya, gitu ya Pak ya. Iya. Yang kita anggap baik, kita anggap banyak bikin amal, tetapi dia tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ya kan, ada mungkin orang berpikir begitu, kok orang baik masuk neraka. Oh iya, kenapa? Karena kan setitik dosa tidak bisa membuat orang masuk surga. Aduh, harus selesai. Dan penyelesaian dosa lewat penghukuman. Kebaikan tidak bisa ya tidak Pak? Bisa. Kalau kita baca di Roma pasal 8 ayat 1, boleh dibaca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ditentukannya sekarang. Mau masuk surga ditentukannya sekarang. Bukan nanti. Sekarang ini ditentukan. Di dalam Yesus atau tidak. Yeah. Itulah bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang lainnya Pak. Betul. Ditentukannya sekarang loh. Ditentukannya sekarang. Jadi kalau kita sudah di dalam Yesus, pasti masuk surga. Kenapa? Karena hukuman atas dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita, itu sudah dijatuhin hukuman. Amin. Puji Maka demikianlah sekarang di Roma 8 ayat 1 tadi, tidak ada penghukuman. Maksudnya adalah neraka. Gitu. Kalau kita bersalah di bumi ini, jatuh ke dalam dosa, tetap akan didisiplin oleh Tuhan. Di bumi ini. Di bumi ini. Tapi di surga juga dihitung nanti ya Pak, waktu pas di hari ini ya. Yang upah, tetapi bukan penghukuman kan? Iya, upahnya. Tidak, ya penghukumannya. Berarti mau ngurangin upah dong. Ngurangin upah. Adil itu. Kalau di bumi ini kan didisiplin, karena tidak mungkin seorang ayah tidak mendidik anaknya. Kalau saya pakai bahasa matematik, berarti salah itu adalah minus gitu. Terus berbuat baik plus gitu ya Pak. Oh itu ya, itu yang menentukan berapa banyak upah kita. Betul. Oh, berarti di surga itu bisa dibilang ada orang yang, karena kan upah ya Pak. Ada orang yang kaya di surga, ada orang yang miskin di surga. Betul. Maka kata Tuhan Yesus, simpanlah hartamu di
surga. Ya. Kan gitu. Ngengat dan karat tidak merusaknya. Iya, luar Jadi biasa. ada yang mengumpulkan upah di surga, ya dia kaya di surga. Ada yang ya tidak, ya berarti ya dia tidak kaya di surga. Kan? Ini jadi pertanyaan lagi, kaya di surga buat apa sih? Bahkan di surga itu udah enak semua. Atau miskin di surga emang susah kan? Gimana sih kira-kira menjelaskan ini? Kan begini ya, kan kemuliaan, namanya kemuliaan itu ya itu akan bukan nanti akan ada iri hati di surga begitu lagi, tidak. Orang gambarkan kan begini, orang misalnya nonton konser musik gitu, ya kan nikmatannya bagi orang-orang di konser itu mungkin beda-beda Iya, iya. gitu. Nah jadi kayak di surga itu juga ya Tuhan kasih penghargaan, kita juga bisa kebanggaan kita orang di surga adalah kita bisa menyenangkan Tuhan, itu kan bahagia sekali kita. Iya. Itu sukacita kita. Tetapi secara eksplisit, secara detail belum ada ya di Belum di kita tidak dapat penjelasan. Tetapi yang penting kitab deskripsinya ada harta aja di surga ya, Pak. Iya, ada perbedaan. Iya, iya, iya. Tetapi kayak apa dengan jelas tidak dicatat ya, Pak. Betul. Kita cukup percaya apa yang tulis apa yang Alkitab catat ya. Ya, yang jelas semua orang yang masuk surga itu kan nanti akan pakai tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada sakit penyakit lagi. Iya, iya. Nah, itu tadi di surga, Pak. Ini yang di neraka nih. Kan tadi ada ganjaran nih. Yang neraka itu bagaimana sih, Pak? Yang neraka itu kan neraka lautan api ini sama-sama meleleh kita di situ. Maksudnya ganjaran yang gimana sih yang lebih berat terhadap orang yang memang akibat perbuatannya Tuhan ganjar hukuman yang sangat berat atau kurang berat atau sedikit berat gitu sih, kita nggak ngerti juga maksudnya apa. Begini, dosa yang membuat orang masuk neraka adalah mereka berbuat dosa menolak juru selamat. Oke. Kan begitu. Oke, Nah, betul. itu yang membuat orang masuk neraka. Iya. Nah, jadi orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini kan melakukan perbuatan. Iya. Juga perbuatannya positif negatif. Kan gitu. Kejahatannya berbeda-beda. Jadi hukuman di dalam lautan api kan juga berbeda-beda. Karena berbedanya bagaimana? Kan digambarkan kan lautan. Iya. Lautan ini kan dalamnya berbeda-beda. Walah, oh itu termasuknya. Jadi kalau situ tenggelam di dalam itu. Di Palu Yang paling dalam, yang paling dalam itu pasti Lucifer. Oh yang paling dalam. Kalau di atasnya lantai atas sedikit sih Hitler lah gitu ya Pak. Karena kemarin kan kata si Donitan ini Hitler masuk surga. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Jadi yang paling jero Yang paling dalam sekali Lucifer. Kalau di atasnya ini pasukannya lah ya gitu ya kan. Malaikatnya. Jadi yang paling menderita itu adalah Lucifer. Paling berat. Yang di pinggir pantai itu yang berbuat baik tapi nggak percaya Yesus ya Pak. Ya. Pinggir pantai lautan neraka maksudnya. Kalau dari pinggirnya enak banget menikmati lautannya Pak. Yang jelas adalah itu adalah api yang kekal, campur belerang, kan gitu. Dan disiksa siang dan malam tidak henti-hentinya. Tetap siksa ya Pak. Siksa selama-lamanya. Maka dari Daniel tadi kan kengerian yang kekal. Di bagian lain Tuhan Yesus berkata di situ hanya ada ratap dan gertak gigi. Tidak ada lain, tidak ada sukacita. Jadi kalau orang gurau nggak apa-apa masuk neraka, ada banyak artis di situ, ada banyak pelawak di situ, bisa hibur-hibur begitu, ada banyak tukang AC di situ. Nah, nanti pikiran mereka bisa dipasang AC. Gitu. Iya. Itu kan sebenarnya kan candaan-candaan yang dia sendiri menandakan tidak percaya ada neraka. Iya. Ini adalah sebenarnya kan dusta iblis. Iblis sendiri kan tahu ada neraka. Dia ketakutan waktu ketemu dengan Tuhan Yesus. Si Legion waktu ketemu dengan Tuhan Yesus kan ketakutan. Dengan hukuman neraka itu dia ketakutan.
Dia tahu dia akan dihukum, cuma waktunya belum tiba saja. Sebenarnya gini loh Pak, berbanding terbalik dengan apa namanya yang tadi Pak Kurnia katakan dengan orang tidak percaya neraka. Sekarang ini kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu saya pernah dengar ada pendapat satu orang, kalau ada Tuhan yang Maha Kasih, tidak mungkin Tuhan mengadakan neraka. Artinya Tuhan pasti bukan nggak percaya neraka, Tuhan nggak mungkin mengadakan neraka. Jadi Tuhan pasti karena Dia Maha Kasih pasti akan menyiapkan semua surga gitu, menyiapkan surga untuk semua orang. Maksudnya itu loh Pak. Gimana dengan pendapat itu? Ya, memang Kan Maha Kasih Tuhan ini. untuk manusia memang Tuhan menghendaki sebenarnya semuanya masuk surga. Untuk manusia, karena memang neraka sebenarnya disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Oke. Kehendak Tuhan untuk manusia masuk surga semua. Maunya Tuhan maksudnya. Maunya Tuhan. Oke. Karena oleh karena itu kan dikasih solusi, yaitu lewat Yesus Kristus. Itu jalan untuk ke surga. Orang perjanjian lama harus bertobat dan percaya kepada Yesus yang akan datang. Masih akan datang, masih berupa janji. Nah, kalau orang yang hidup setelah Yesus Kristus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah datang. Ini jalannya. Siapapun yang akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Ini kehendak Allah. Allah memang tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi semuanya supaya bertobat dan percaya. Inilah cuma bagi manusia diolok-olok. Seperti yang Rasul Petrus kutip itu di 2 Petrus pasal 3 itu ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Jadi orang malah kadang olok-olok, mana katanya datang. Dari dulu begini-begini aja. Kan gitu. Akhir Akhir zaman. Udah dekat. Udah dekat. Gitu. Tuhan Yesus akan datang. Mana? Belanda masih jauh kata dia. Kan gitu. Nah sebenarnya sejak zaman Petrus juga mulai ada olok-olok begitu. Makanya di sini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa? Karena sebenarnya Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Artinya apa? Semua orang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ini jalannya sudah dikasih. Tetapi ya jalan sudah dikasih, manusia mau masuk surga itu sebenarnya tergantung, jadi manusia itu mau merespon atau tidak sekarang. Jadi bukan urusan Tuhan lagi. Urusan Tuhan untuk membuat manusia masuk surga itu sudah selesai dengan memberikan jalan keselamatan. Urusan kita bagaimana Pak? Urusan kita harus bertobat, mengaku diri orang berdosa, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Baru akan digenapkan Roma 8 ayat 1 tadi. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka, termasuk kita. Amin. Yang ada di dalam Kristus. Ya. Seperti perempuan ini, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Ya. Itu adalah satu garansi perempuan ini akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Amin. Luar biasa. Dan hanya Yesus yang bisa kasih jaminan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang. Terima kasih Pak Kurnia yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa baik. Kami pikir kami juga berharap orang yang mendengarkan kami hari ini bisa menyaksikan dengan sesama, mempelajari apa yang sudah kita bahas malam hari ini. Dan berharap Anda menemukan kebenaran di dalamnya. Pelajaran hari ini mencatat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus dosa. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Yang bisa menghapus dosa hanya Allah sendiri. Ingat, hanya Allah sendiri. Dan Alkitab mencatat
itu sudah dibuatkan sejak Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa, bahwa akan ada Mesias yang menghapus seluruh dosa dunia. Mereka menantikan Mesias yang akan datang. Sekarang kita hidup. Kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Jadi kami orang Kristen bukan percaya kepada manusia yang menjadi Tuhan. Tidak. Kami percaya kepada pengajaran Alkitab yang Allah yang menjadi manusia. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ingat, Dia Allah yang tanpa dosa, mati di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Iya. Anda bisa menentukan pilihan. Anda boleh percaya dan hidup di dalamnya, dan akhirnya memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Atau bahkan Anda menjadi kurang bijaksana dan Anda tidak mau percaya. Urusan Tuhan adalah menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Dan urusan kita sebagai manusia adalah kita mau percaya atau tidak. Ya, tinggal menerima saja. Betul. Dan tugas kami adalah memberitakan kabar baik ini, di mana orang bisa masuk surga tanpa harus bayar, Benar. tanpa harus berusaha berbuat baik, tanpa harus melakukan upacara agama, tanpa perbuatan. Iya. Hanya lewat iman, percaya dan bertobat. Betul ya Pak Kurnia? Betul. Oke. Ujilah segala sesuatu dan pedanglah yang baik. Kami sudah memberitakan Injil dengan motivasi yang tulus. Kami berharap Anda bisa mendengarkan dengan baik, Anda percaya dan jiwa Anda diselamatkan. Selamat malam, Pak Anderson. Terima kasih sudah menemani saya dengan setia di sini. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat Terima malam, kasih Pak Eko. sudah memberikan penjelasan. Kalau Anda suka dengan acara ini, Anda merasa diberkati dengan acara ini, Anda bisa mendukung kami dengan subscribe, supaya kalau kami upload video baru akan ada notifikasi yang muncul di device Anda, atau Anda bisa share supaya banyak orang yang bisa mendengarkan penjelasan yang baik ini. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin Anda pikir Anda sulit untuk menjawab, gitu, Anda bisa tulis di bawah kolom komentar apapun saja ya Pak Kurnia. Ya. Yang berbicara tentang Alkitab, Anda boleh tanya, dan kami akan berusaha melayani Anda demi Anda bisa menemukan kebenaran. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selamat malam, Maranatha.